Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia untuk kelas pagi angkatan 18.1 ya. Pertemuan ke-13 tentang merencanakan sebuah penelitian. Dalam perjalananmu yang mengambil prodi S1, nanti akan membuat sebuah penelitian, yaitu berupa penulisan tugas akhir yang berupa menulis skripsi. Nah, ini perlu direncanakan ya, dibuat sebuah perencanaan penelitian. Apa saja yang dalam merencanakan penelitian itu adalah masalah yang dihadapi. Kemudian definisi penelitian. Langkah awal melaksanakan penelitian. Nah, yang pertama adalah menentukan topik. Misalnya topik itu tentang sesuai dengan prodi mahasiswa, misalnya sistem komputer. Nah, ini apa saja yang berkaitan dengan sistem komputer. Kemudian dari topik itu Anda jabarkan menjadi sebuah judul penelitian. Misalnya apa terkait dengan sistem komputer itu? Nah, tentang saya lanjutkan ya, misalnya topik itu tentang sistem komputer. Nah, dapat dibuat sebuah judul penelitian tentang apa? Sistem komputer ini. Sistem komputer ya judulnya tentang program, misalnya Visual Basic. Yang digunakan untuk apa misalnya. Kemudian setelah ditentukan judulnya, maka perencanaan yang ketiga, langkah yang ketiga itu adalah merumuskan latar belakang masalah. Setelah membuat latar belakang masalah, membuat identifikasi masalah. Jadi apa saja yang hendak diteliti. Dan yang kelima adalah membuat cakupan masalah. Yang keenam, merumuskan masalah. Rumusan masalah ini dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Kalimat tanya itu bisa diawali dengan kata pembuka yang dikenal dengan 5W1H atau adik sambal. Ya, apakah, di manakah, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah kalimat tanya ya, kata pembuka di dalam kalimat tanya. Yang ketujuh adalah merumuskan tujuan penelitian. Yang kedelapan, merumuskan manfaat penelitian. Yang kesembilan, menyusun keterbatasan penelitian. Nah,
Biasanya di dalam membuat sebuah penelitian yang menjadi kendala itu adalah atau masalah yang dihadapi sulit menemukan topik yang baik. Yang kedua, sulit menentukan latar belakang masalah. Yang keempat, bahasa dan tata tulis lemah. Nah, ini supaya tidak terjadi kesulitan di dalam sebuah penelitian, maka Anda harus menguasai apa yang hendak Anda teliti. Kemudian banyak baca, banyak membaca, rajin membaca terkait dengan topik yang diteliti. Referensi-referensi Anda tambahkan baik menggunakan referensi yang online ataupun dari buku-buku, ya, buku offline boleh atau e-book boleh ya, online itu. Definisi penelitian. Nah, penelitian itu apa sebenarnya? Penelitian adalah upaya ilmiah untuk menemukan kebenaran. Atau upaya ilmuwan untuk mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Penelitian tidak hanya sekedar berusaha menjawab ada gejala apa dan memberikannya secara apa adanya, tetapi menjawab mengapa fenomena itu terjadi dengan argumentasi berdasarkan gejala atau kejadian apa adanya itu. Peneliti bukan wartawan pelapor data, reporter, atau penulis berita. Peneliti itu adalah komentator atau pengamat yang teliti dan mumpuni dengan berbagai ilmu pengetahuan yang menjelaskan gejala atau kejadian sebelum dan sesudah peristiwa itu terjadi. Peneliti bukan penulis buku dan bukan pengumpul data. Peneliti sama dengan pengelola proses, atau peneliti itu diartikan pengelola proses berpikir dalam rangka menjawab masalah tertentu. Meneliti berarti mengembangkan, menerapkan, dan membangun struktur pengetahuan. Meneliti tidak hanya mengkaji. Peneliti adalah arsitek ilmu pengetahuan, karena itu perlu menguasai filsafat keilmuan, khususnya trilogi penalaran ilmiah, yaitu proses penelitian, metode keilmuan, dan sarana berpikir keilmuan. Langkah-langkahnya untuk melaksanakan penelitian ini adalah: 1. Menentukan topik. Topik itu berkaitan dengan pokok persoalan, jawaban atas pertanyaan apakah yang hendak diteliti. Topik yang baik adalah aktual, menarik, kemudian mengandung sumbangan keilmuan, dikuasai dengan baik. Ada 2 macam topik. Pertama adalah topik umum dan topik khusus. Topik umum itu adalah kurikulum misalnya. Topik khususnya kurikulum berbasis kompetensi. Nah, ini saya buatkan contoh terkait dengan pendidikan ya. Nanti Anda sesuaikan sendiri, misalnya
topik umum tentang komputer atau sistem komputer. Nah, topik khususnya apa? Program misalnya. Nah, dan contoh lain misalnya topik umum tentang penilaian, topik khususnya penilaian berbasis kelas. Ini apa namanya? Baik, saya tulis saja supaya jelas ya. Misalnya tentang sistem komputer. Nah, bisa dijabarkan menjadi topik khusus misalnya program atau yang desain grafis ini tentang apa misalnya desain grafis apa biasanya ya, diisi sendiri desain grafis ya, tentang desain misalnya perpaduan atau kontras dalam desain bisa tidak ini padu, oh kok padu, desain ya, desain grafis. Apa ini, pola bisa tidak ya, pola, kesesuaian warna. Ini contoh dari pengembangan topik menjadi judul. Nah, nanti Anda sesuaikan sendiri bagaimana pengembangan judul dari topik yang sudah ditentukan ini. Misalnya topik umum sistem komputer, kemudian program komputer, topik khususnya, nanti akan ketemu judulnya apa misalnya. Ini saya sampaikan ya tentang penilaian tadi, penilaian berbasis kelas misalnya. Ditemukan sebuah judul yaitu penerapan penilaian berbasis kelas pada mata pelajaran matematika di kelas 11 SMA Negeri 1 Blora. Ada lagi ini penjabaran dari judulnya yaitu pengaruh disiplin terhadap prestasi belajar bahasa Inggris kelas 11 SMA Negeri 1 Padang. Yang kedua, setelah tadi topik adalah membuat judul penelitian. Judul sama dengan nama, judul penelitian, nama penelitian. Nah, judul yang baik harus memiliki kriteria di dalam menulis judul, yaitu selaras dengan topik, yang kedua mencerminkan isi, yang ketiga berupa pernyataan, yang keempat berbentuk frasa bukan kalimat, tidak lebih dari 12 kata, jelas, padat makna, tidak ambigu. Menarik, nah tentu harus menarik judul itu. Tidak bombastis. Rumusan topik dapat langsung menjadi judul penelitian. Nah, misalnya tadi, penerapan penilaian berbasis kelas pada mata pelajaran matematika di kelas 11 SMA Negeri 1 Padang. Atau hubungan antara apa tadi misalnya program pada sistem komputer, Anda tuliskan di bagian ini, di bagian judul ini, sehingga nanti akan ketemu contoh judul yang baik dan menarik ya. Hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar bahasa Inggris kelas 11 SMA Negeri 1 Padang. Nah, hubungan antara motivasi dan disiplin dengan prestasi belajar bahasa Inggris kelas 11 SMA Negeri 1 Padang misalnya. Ya. Jadi pola ini bisa dirumuskan menjadi hubungan antara X1 dan X2, hubungan antara X1, X2, dan X3, pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y,
kontribusi X1 dan X2 terhadap Y. Merumuskan latar belakang masalah. Label masalah sama dengan alasan memilih topik. Rinci persoalan yang ada di seputar topik. Nah, rincian berbentuk proposisi hal-hal, misalnya negatif, yang keliru, yang kurang, yang menyimpang, belum maksimal, perlu ditingkatkan. Misalnya program apa? Program A. Nah, karena belum maksimal sehingga harus ada program satu lagi misalnya. Topik upaya meningkatkan minat siswa menulis karya ilmiah misalnya. Latar belakang masalah. Minat siswa menulis karya ilmiah kurang. Bekal menulis karya ilmiah kurang. Kemampuan berbahasa Indonesia tulis siswa kurang. Literatur rujukan perlu ditingkatkan misalnya. Pengalaman sebagai sumber tulisan kurang. Belum ada bimbingan intensif menulis karya ilmiah. Dukungan sarana dari sekolah perlu diberikan. Kemudian menyusun identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah paparan tentang masalah-masalah khusus di seputar topik. Peneliti mengungkapkan wawasan tentang jalinan permasalahan di seputar topik yang diteliti. Identifikasi masalah sama dengan gambaran yang menyeluruh tentang topik dan seluk-beluk permasalahannya. Nah, jadi identifikasi masalah itu gambaran secara umum ya. Hubungan efek atau pengaruh sebab akibat ataukah hubungan perbedaan peneliti memperlihatkan kedudukan masalah yang dipilih dalam konteks permasalahan yang lebih luas. Topik kemampuan siswa SMP menulis karya ilmiah. Identifikasi masalahnya, gambaran menyeluruh dari topik ini. Misalnya diperoleh identifikasi masalah. Apakah kemampuan dasar menulis siswa SMP rendah? Apakah kurikulum bahasa Indonesia SMP tidak memberikan porsi yang memadai untuk mendukung kemampuan menulis siswa? Apakah proses belajar mengajar menulis belum efektif membina minat menulis siswa SMP? Apakah kemampuan berpikir verbal siswa SMP kurang? Apakah pengalaman membaca siswa SMP kurang? Apakah pengalaman mengikuti temu ilmiah siswa SMP kurang? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kemampuan menulis siswa SMP? Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan agar kemampuan menulis karya ilmiah siswa SMP meningkat? Yang kelima adalah membuat cakupan masalah.
Cakupan masalah dihasilkan oleh proses pembatasan masalah. Jadi pembatasan masalah itu proses penentuan permasalahan yang memenuhi syarat sebagai masalah penelitian ilmiah. Kemudian merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah dirumuskan dalam kalimat tanya. Jadi tidak setiap pertanyaan merupakan rumusan masalah. Pertanyaan rumusan masalah perlu dijawab dengan penelitian. Rumusan masalah yang jelas memberikan petunjuk dan arah bagaimana cara menjawabnya. Teori apa yang dijadikan landasan jawabannya, metode dan teknik analisis yang dapat digunakannya. Contoh, topik kemampuan menulis siswa SMP. Nah, ini dapat diambil atau dirumuskan masalah. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kemampuan menulis siswa SMP? Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa SMP? Topik, peningkatan prestasi belajar menulis dengan menggunakan media gambar pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Padang. Nah, rumusan masalahnya misalnya, apakah prestasi belajar menulis siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Padang dapat meningkat dengan digunakannya media gambar? Apakah signifikan peningkatan prestasi belajar menulis siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Padang dengan digunakannya media gambar? Apakah media gambar secara signifikan dapat meningkatkan prestasi belajar menulis siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Padang? Nah, ini topik-topiknya seputar pendidikan ya. Dan yang ketujuh adalah merumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian konsisten dengan rumusan masalah. Dirumuskan dalam bentuk pernyataan jumlah tujuan sama dengan jumlah masalah menggunakan verba operasional. Mendeskripsikan, mengidentifikasi, membuktikan, memaparkan, menguji, menentukan, dan sebagainya. Mengetahui, menjelaskan. Misalnya, penelitian ini bertujuan mendeskripsi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Padang. Yang kedua, mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan menulis siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Padang. Atau penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa penggunaan media gambar secara signifikan dapat meningkatkan prestasi belajar menulis siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Padang. Atau bisa dengan kalimat sesuai dengan rumusan masalahnya, penelitian ini bertujuan menentukan signifikan tidaknya pengaruh 1, 2, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah merumuskan manfaat penelitian. Manfaat itu sama dengan kegunaan untuk apa hasil penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan manusia, kesejahteraan, kemajuan, keselamatan, peningkatan kualitas, peningkatan prestasi, masukan bagi pengambil keputusan, menambah khasanah ilmu pengetahuan. Rumusan manfaat penelitian hendaknya operasional, spesifik, dan orisinal. Nah, ada dua manfaat, yaitu secara teoritis dan praktis.
Manfaat teoritis mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah khasanah karya ilmiah. Manfaat praktis digunakannya hasil penelitian oleh praktisi, pengambil keputusan, dan sebagainya. Yang kesembilan adalah menyusun keterbatasan penelitian. Nah, rancangan penelitian. Rancangan penelitian sama dengan research design, desain penelitian. Desain penelitian tahap sebelum dan sesudah eksperimen. Dalam penelitian kuantitatif, rancangan penelitian yaitu strategi mengatur latar penelitian untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik, variabel, dan tujuan penelitian. Rancangan penelitian berisi penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan dan variabel-variabel yang dilibatkan serta hubungan antar variabel. Nah, ini saya skip ya karena ini contoh-contohnya adalah pendidikan, nanti sesuaikan dengan prodi mahasiswa ya, dari sistem komputer, dari desain grafis. Rancangan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode korelasional dengan variabel independen misalnya X, kepemimpinan kepala tata usaha, dan variabel dependen Y, kepuasan kerja karyawan. Kemudian saya lanjutkan tentang menulis rujukan. Nah, ini kesalahan dalam kalimat belum ya? Kesalahan dalam kalimat. Nah, seringkali dalam menyusun kalimat terdapat kesalahan. Hal itu membuat pembaca tidak mengerti akan apa yang disampaikan oleh penulis. Dengan bahasa yang sederhana, dapat dikatakan bahwa pemikiran tentang sesuatu, seperti halnya tulisan ilmiah, menjadi kacau karena susunan kalimat yang tidak benar. Jadi, tulislah dengan menggunakan bahasa yang baik, sehingga maksud yang akan disampaikan oleh pembaca sebagai lawan bicara itu menjadi jelas. Di atas ini adalah contoh kalimat yang salah, kemudian di bawahnya ini ada pembetulannya.
Kalimat nomor 1. Saya sudah beritahukan bahwa, kebetulannya saya sudah memberitahukan bahwa. Yang nomor 2, Zelva gemar menanami bunga. Zelva gemar menanam bunga. Yang ketiga, ketenangan merupakan kebutuhan daripada manusia. Nah, ini penambahan kata tugas yang salah. Ya, jadi ketenangan merupakan kebutuhan manusia. Sudah cukup itu saja. Yang keempat, adikku sedang mencarikan pekerjaan. Adikku sedang mencari pekerjaan. Rujukan. Di dalam rujukan dipergunakan istilah kutipan atau petikan. Nah, sebutan bagi pengarang yang mengutip disebut pengutip atau pemetik. Dalam rujukan dicantumkan nama pengarang, tahun terbit buku, dan nomor halaman yang dirujuk. Contoh, menurut pendapat Ramlan di dalam bukunya yang terbit pada tahun, ini di dalam kurung ini maksudnya adalah tahun terbit buku, kemudian ini letak halaman. Pada tahun 1967 terdapat pada halaman 1. Artinya kita merujuk pendapat Ramlan, kemudian Ramlan merupakan nama orang, yaitu penulisnya. 1967 merupakan tahun terbit buku. 1 merupakan letak nomor halaman dari pendapat Ramlan. Catatan, jika nama pengarang lebih dari 1 kata, cukup nama terakhirnya saja yang ditulis. Yang kedua, penulisan nama lengkap dimungkinkan jika dalam rujukan terdapat 2 nama yang hampir sama. Misalnya, Sri Rejeki dan Siti Rejeki, maka nama lengkap dapat dituliskan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan. Nah, jenis kutipan. Kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini menyarikan atau menuliskan kembali dengan kalimat sendiri apa yang telah dibacanya. Beserta titik koma dalam buku tidak sama persis dengan kalimat yang hasil tulisan pengutip. Ini kutipan tidak langsung. Contoh, lain halnya dengan Durkheim 1979, ini tahunnya, halaman 167 sampai dengan 169, halaman 311 sampai dengan 313. Ia melakukan penelitian tentang hubungan antara bunuh diri dan agama yang dipeluk orang Eropa, yakni agama Katolik, Protestan, dan Yahudi. Artinya bahwa penelitian tentang hubungan antara bunuh diri dan agama yang dipeluk orang Eropa, yakni agama Kristen, Protestan, dan Yahudi tersebut diambil dari buku karangan Durkheim di halaman 167 sampai dengan 169, halaman 311 sampai dengan halaman 313. Kutipan langsung. Nah,
Kutipan langsung itu pengutip menuliskan apa adanya kalimat yang telah dibacanya. Kalimat beserta titik koma dalam buku sama persis dengan kalimat hasil tulisan pengutip. Contoh, Ramlan tahun terbit buku 1967 halaman 1 menyatakan sebagai berikut. Perubahan-perubahan bentuk kata yang menyebabkan adanya perubahan fungsi dan arti kata. Berhubung dengan itu, maka morfologi di samping bidangnya yang utama menyelidiki seluk-beluk bentuk kata, juga menyelidiki kemungkinan adanya perubahan fungsi dan arti kata yang timbul sebagai akibat dari perubahan bentuk kata. Ini artinya kalimat di atas diambil dari buku karangan Ramlan di halaman 1. Penulisan karya ilmiah. Sistematika makalah. Jadi misalnya pada tugas-tugas kuliah yang berupa makalah, paper, laporan ilmiah, dan tugas akhir yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, berikut ini adalah sistematika makalah. Yang pertama atau A itu adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang terkait dengan judul yang sudah dipilih. Rumusan masalah. Rumusan masalah dirumuskan dalam kalimat tanya. Misalnya ini bagaimanakah pembahasan? Nah, pembahasan ini berisi uraian dari rumusan masalah atau pemecahan dari rumusan masalah. Dan yang keempat atau D adalah penutup. Penutup ini berisi simpulan dan saran. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi sumber referensi baik dari buku atau karya ilmiah yang bersangkutan. Berikut ini adalah ketentuan menulis daftar pustaka yang baik. Daftar pustaka merupakan keseluruhan buku, teks, atau bahan yang dipergunakan dalam sebuah tulisan. Perlu dibedakan terlebih dahulu antara rujukan dengan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah teks yang dikutip atau dipergunakan oleh sembarang penulis. Sedangkan rujukan atau acuan merupakan cara dan bukan berwujud teks yang dipergunakan oleh sembarang penulis. Biasanya naik lemari ya. Nah, jadi rujukan dengan daftar pustaka itu berbeda. Nah, contoh rujukan, nasi makan meja. Tidak logis. Daftar pustaka mempunyai fungsi, yaitu yang pertama,
sebagai alat untuk melihat kembali sumber asli oleh ilmuwan lain. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui lebih jauh tentang sumber acuan yang terdapat dalam sebuah catatan kaki. Yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah untuk melihat cakupan keilmuan seluruh isi tulisan ilmiah sebagai indikator mutu isinya. Dan fungsi yang keempat adalah untuk mengetahui dampak ilmiah dari tulisan ilmiah. Adapun aturan penulisan daftar pustaka adalah 1. Konsisten dalam penulisan dan pengurutan. Yang kedua, susunan penulisan secara alfabetis dari abjad A sampai dengan Z pada huruf pertama nama. Dilihat dari nama. Dan yang ketiga, untuk nama pengarang yang pertama dibalik. Yang keempat, penulisan nama yang dibalik disertai tanda baca koma, diikuti singkatan kata pertama dan diakhiri dengan tanda baca titik. Catatan, apabila suatu bahan pustaka tidak terinformasi penulisannya, maka nama penulis tidak boleh ditulis dengan anonim. Yang kelima, jika nama pengarang tidak ada sebutan, jika nama pengarang tidak ada, sebutkan nama editor, nama majalah atau surat kabar atau penerbit. Yang keenam, jika tahun terbit tidak ada, tulis TT, tanpa tahun maksudnya. Yang ketujuh, nama pengarang yang kedua dan ketiga ditulis dengan sebagaimana adanya. Yang kedelapan, pengarang berjumlah 1 sampai dengan 3 ditulis semua. Yang kesembilan, pengarang lebih dari 3 ditulis yang pertama saja dengan ditambahi keterangan et al. Yang ke-10, nama pengarang diikuti tahun terbit buku, judul buku, kota tempat terbit buku, dan nama penerbit buku. Yang ke-11, nama pengarang berikutnya ditulis tahun penerbitan bahan pustaka dan diakhiri dengan tanda baca titik. Yang ke-12, diketik miring diakhiri dengan tanda baca titik. Yang ke-13, pustaka berupa buku dan 2 nama jurnal beserta volume, nomor, tahun terbit, dan halaman bahan pustaka yang dibaca untuk artikel ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk jurnal. Yang ke-14, bagian terakhir adalah nama kota dari alamat penerbit untuk bahan pustaka berupa buku. Yang ke-15, apabila nama penulis dari bahan pustaka yang dirujuk lebih dari 1, maka penulis kedua dan ketiga urutan kata nama tanpa seperti nama aslinya, hanya kata pertama dan atau kedua disingkat. Yang ke-16, nama buku, majalah, surat kabar ditulis dengan huruf miring. Jika menggunakan tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi 1 garis di bawahnya. Yang ke-17, tanda petik dipakai untuk judul syair, karangan, atau bab buku. Untuk contoh-contoh penulisan daftar pustaka, saya bahas pertemuan yang akan datang ya. Saya akhiri materi hari ini. Selamat membaca. Sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.